Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Iya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Nah, ada yang berkata baik, yang mungkin karena lihat judulnya kebaikan. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan seri Buah Roh dan kita akan belajar tentang kebaikan. Iya. Kalau berkata kebaikan, saya mau bertanya, berapa banyak di sini saudara yang menjadi orang baik? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, ada yang angkat tangan jadi orang baik? Sudah berbuat baik? Boleh angkat tangan? Amin. Ya, saya percaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara diliputi kebaikan. Ya, baik. Saya akan membuka kita semua untuk membuka Alkitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Saya boleh pinjam pointernya aja? Yuk. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemuliaan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan kita saat ini berbicara buah roh yang keenam, yaitu kebaikan. Bapak Ibu, kalau tadi saya mengawali, apakah di sini ada orang baik? Ada yang mengangkat tangan, ada juga yang malu-malu tidak mengangkat tangan. Adakah sudah yang berbuat baik? Ada juga yang mengangkat tangan, ada juga yang tidak mengangkat tangan. Saya nggak tahu kenapa nggak mengangkat tangan, nggak pede kah? Atau memang belum berbuat baik? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah berbuat baik dan terus melakukan perbuatan baik. Karena pada dasarnya manusia itu sifatnya adalah ingin disenangkan, ingin disenangi, ingin hidup senang. Karena itu dalam segala sesuatu manusia selalu memilih yang baik. Pasti manusia akan memilih yang kok lemes, memilih yang enggak yakin. Adakah Bapak Ibu di sini atau teman-teman youth yang memilih sesuatu yang enggak baik? Contoh, pilih baju. Apa-apa wis, bajunya sobek-sobek, yang penting saya bisa beli. Ada yang seperti itu? Atau mungkin teman-teman yang pengen punya pacar, nggak apa-apa, pacarnya nggak usah baik, nggak apa-apa, ceweknya jahat, nggak apa-apa, ceweknya sombong, nggak apa-apa, nggak bisa punya cewek yang baik. Ada cowok-cowok? Nggak ada. Saya yakin ketika orang menginginkan pasangan hidup, pasti menginginkan pasangan hidup yang baik. Bahkan berteman pun pasti memilih teman yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, karena sifat dasar semua manusia itu ingin disenangkan, maka banyak alasan yang dibuat oleh manusia untuk melakukan hal baik, memilih segala sesuatu yang baik. Yang pasti ada banyak alasan supaya hidupnya ini aman. Benar ya? Contoh, melakukan kebaikan. Kita kasih parsel ya ke Pak RT ya supaya lancarlah urusan administrasi. Ya, supaya kita ini diperhatikan lah keluarga kita di tengah lingkungan. Kita berbuat baik kepada security, kita kasih hadiah, kita kasih bingkisan, ya supaya rumahnya dijagalah. Kalau security keliling, rumah kita tidak diperhatikan. Karena diingat terus karena kebaikan kita. Banyak orang yang punya alasan berbuat baik supaya mendapatkan balasan. Kalau saya berbuat baik, supaya orang juga melakukan yang baik buat saya. Kalau saya berbuat baik, kalau saya menjadi orang baik dimanapun berada, maka saya pun akan nanti suatu saat akan mendapat kebaikan dari Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pasti
ada salah satu alasan yang seperti itu. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau orang ingin punya nasib baik, akan selalu berpihak kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Karena kalau kita itu berbuat jahat, maka kita nggak akan disenangi orang lain. Kalau kita nggak disenangi orang lain, kita nggak punya teman, kita nggak ada yang perhatikan, sehingga nasib kita nggak jadi nasib baik. Mungkin pepatah ini seakan-akan benar, dan inilah pepatah yang secara dunia. Kalau kita berbuat baik, pasti kita mendapatkan balasan yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka nasib kita akan nasib baik. Apakah benar seperti itu? Ternyata pada kenyataannya, kondisinya tidak seperti itu mulus. Banyak orang yang berbuat baik dibalas kejahatan. Banyak orang yang menginginkan dibalas kebaikan, justru dibalas air tuba. Memberi susu dibalas air tuba. Nah, ada banyak usaha manusia yang dilakukan. Salah satu contohnya, ada yang melakukan ini saat mungkin mau menikah, cari hari baik. Ada cari hari baik, atau mungkin dipilihkan orang tua. Tak lihat dulu betonmu, kamu sama pacarmu ini gatok opora, cocok apa enggak? Kamu kemis pae, pacarmu Jumat legi. Pae iki biasanya suka pusing. Nek dikeki legi-legi kok tambah diabetes, gak cocok. Golek maneh sing cocok apa? Disuruh putus. Karena berdasarkan repot. Ada juga orang yang pengen menikah terus datang kepada mbahnya, kepada orang pintar. Saya yakin kalau orang pintar di sini bukan ahli matematika atau fisika, tapi orang pintar yang bisa menghitung hari. Bukan Krisdayanti yang menghitung hari ya, tapi orang pintar. Gimana gini? Oh, kalau memang nggak ada tanggal yang cocok, berarti kamu harus diruat dulu supaya hari yang buruk ini bisa jadi baik. Atau kalau memang kamu pengen sekali pernikahanmu itu tidak sial, jangan menikah di bulan Suro. Nah, sini orang Jawa tahu ya, bulan Suro itu apa? Saya pernah dapat cerita dari orang tua saya, menikahnya itu 17 Desember pas bulan Suro. 17 Desember tahun 77 itu pas bulan Suro. Saya tidak ngerti bulan Suro itu apa. Yang saya tahu Suro itu paus ya, hiu ya. Nah, Suro hiu ya. Jadi ikan paus sama buaya. Tapi kata papa saya, karena papa saya ini latar belakangnya orang tua dan mbah-mbahnya ini kejawen, katanya bulan Suro itu bulan elek. Jadi kalau mau pergi jangan bulan Suro, kalau mau merit jangan bulan Suro, kalau mau buka usaha jangan bulan Suro. Bulan Suro itu bulan elek. Nah, tapi puji Tuhan, papa saya ini karena sudah di dalam Tuhan Yesus gak percaya dan tidak mengikuti itu. Bukan hanya tidak percaya, tapi tidak mengikuti. Jadi menikahlah bulan Suro. Puji Tuhan, perkawinannya sampai mau memisahkan. Gak ada kesialan karena di dalam Tuhan Yesus. Nah, tapi banyak orang yang percaya seperti ini. Lalu ada juga orang yang supaya baik, mereka memeluk agama. Kalau kamu jadi baik, kamu harus mengikuti ajaran agama. Dan ada pepatah yang mengatakan, nah saya sering dulu mama saya ini karena saya nggak laku-laku ceritanya, nggak kawin, mama saya itu bilang, sudah Lali, kamu cari apa sih? Kalau memang ada yang suka, kalaupun beda agama ya nggak apa-apa. Semua agama itu mengajarkan kebaikan asal dilakoni sing apik. Asal kamu melakoni, jadi nggak apa-apa lah. Misalnya dia mau ikut Kristen ya nggak apa-apa, kamu ikut agamanya nggak apa-apa. Itu mama saya waktu itu. Dan saya bilang bahwa pernikahan, kalau saya tidak menikah itu tidak mempengaruhi keselamatan saya. Tetapi kalau saya menukar Yesus itu mempengaruhi keselamatan saya. Saya nggak menikah nggak apa-apa. Saat itu saya menentang pendapat mama saya. Apakah benar semua agama itu mengajar kebaikan? Mungkin di sisi lain banyak orang yang
berusaha mencari agama yang paling baik, yang paling cocok sama hatinya, yang paling baik menurut hatinya. Atau banyak juga ada beberapa agama yang mengklaim bahwa oh ini loh agamaku ini loh yang paling baik, agamaku ini yang paling mengajarkan kebaikan. Sehingga banyak agama yang menjunjung tinggi standar-standar hukum untuk dilakukan supaya hidupnya baik. Nah, kita kasih contoh di sini. Ada sebuah agama, saya nggak akan menyebutkan, ada sebuah agama yang menempatkan kita ini manusia sebagai pelaku utama kehidupan. Bahwa nasib buruk, nasib baik, karma buruk, karma baik. Kamu bisa masuk neraka, kamu bisa masuk surga. Nantinya kamu di kehidupan mendatang itu berinkarnasi jadi sesuatu yang baik atau buruk itu tergantung dari perbuatanmu, perilakumu, terus ucapanmu, pikiranmu, semua yang kamu lakukan. Tindakanmu yang baik itu menentukan gimana nasibmu. Sehingga ada agama yang berkata bahwa berbuat baik, jangan berbuat jahat, sucikan hati, pikiran, terus kita harus berbuat baik supaya kita dapat karma yang baik. Ada agama yang mengajarkan seperti itu supaya bisa berbuat baik maka berbuatlah baik. Ada juga agama yang mengajarkan berbagai amalan-amalan supaya bisa masuk surga. 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak ya. Kalau kita bisa tahu bahwa di surat Galatia ini ya, kalau kita baca mulai pasal yang pertama, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat Galatia yang adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka tinggal di lingkungan orang Yahudi. Sehingga orang-orang Kristen yang tadinya adalah orang Yahudi masih dipengaruhi oleh cara hidup jemaat orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Sehingga mereka menambahkan apa? Kamu harus sunat supaya kamu selamat. Kamu harus menjalankan penuh hukum Taurat. Berbuat baik, berbuat kebajikan. Jangan melanggar ini, jangan melanggar itu. Lakukan ini, lakukan itu supaya hidupmu baik. Kamu harus menambahkan kebajikan dengan iman dan perbuatan yang baik, menolong sesama supaya apa? Supaya kamu diselamatkan. Itu ajaran yang berkembang dan saat itu Rasul Paulus menulis dalam suratnya bagi jemaat Tuhan di Galatia bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Justru hukum Taurat itu yang akan memenangkan. Justru kemerdekaan yang sudah Kristus nyatakan melalui kasih karunia-Nya itulah yang akan membenarkan dan yang akan membebaskan. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang banyak berkembang agama-agama sekarang dengan sederetan peraturan itu tidak dialami oleh jemaat Galatia. Sehingga mereka menekankan kalau kamu berbuat baik, kamu masuk surga. Akhlakmu baik, akhlakmu mulia, kamu masuk surga. Bahkan ada agama yang nantinya kamu masuk surga itu ditimbang dulu. Ya, mana yang paling besar? Dosanya atau pahalanya? Kalau semakin banyak pahalanya, oh berarti di surga terbuka. Tapi kalau banyak dosanya, berarti ke neraka. Pertanyaannya, kalau manusia itu ditimbang pahala sama dosanya, perbuatan baik dengan perbuatan jahat bagaimana? Oke, saya hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya. Kalau satu hari saja kita melakukan 3 dosa, ya. Dalam 1 bulan kita melakukan berapa dosa? 90 dosa. Kalau dalam 1 tahun kita melakukan berapa? Taruhlah 100 gitu ya, biar gampang mengalinya ya. 1 bulan 100. Kalau dalam 1 tahun berarti berapa? 360. Oh ya, 1200. 1200. Umur saya Bapak Ibu. Kira-kira umur saya berapa ya Bapak Ibu? 17 tahun.
harus menampak bumi. Umur saya 44, 1200 dikalikan 44 tahun, dosa saya ada berapa? Taruhlah kita tidur itu 8 jam. 8 jam itu kita tidak berbuat dosa karena tidur. Mungkin, tapi banyak orang yang tidur juga berbuat dosa ya. Nah, taruhlah kita 8 jam tidur itu tidak berbuat dosa. Perbuatan baik kita, apakah mampu mengalahkan dosa kita itu yang dikalikan dengan usia kita? Saya yakin dan percaya, bobotnya ini gak mungkin pahalanya di atas, dosanya di bawah. Oh, dosanya di bawah, benar ya? Dosanya pasti di bawah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kebaikan yang menurut dunia, yang dimana senternya itu adalah manusia, senternya adalah mengutamakan perilaku manusia, bahwa manusia itu bisa berbuat baik, bisa masuk surga karena perbuatan baik, itu ditentang oleh Rasul Paulus. Karena lewat timbangan saja, gak akan ada satu manusia pun yang layak untuk masuk surga. Saya tadi ngobrol sama Linda ya, sama Erlinda. Erlinda ini punya teman ya, yang dulunya dia anak Tuhan, sekarang di luar Tuhan ya, karena mengikuti orang tuanya berpindah. Lalu Erlinda ini punya kerinduan, lalu membimbing temannya. Saya bimbing dia, coba nanti kamu tanya sama temanmu, kalau kamu itu mati, yakin ya masuk surga? Terus Erlinda bilang, kok tante, dia sendiri nggak pernah berdoa menurut agamanya, dia sendiri nggak pernah melakukan perintah agamanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, katanya kenapa kamu kok seperti itu? Temannya jadi, karena aku ini belum suci, maka aku ini nggak berani kalau untuk berdoa, nggak berani untuk melakukan perintah agama, karena aku belum suci. Wah, kesempatan Lin, gini dia. Yakin ya, kalau kamu nantinya akan bisa sempurna suci. Bapak Ibu tahu arti kesucian? Ibu-ibu kan sering cuci baju ya? Ya, kalau misalnya mencuci baju, ada tinta saja, itu susah untuk jadi putih lagi. Ketika kita berikan ke orang itu melihatnya baju itu bersih atau kotor. Padahal tintanya cuma sakit. Ibu-ibu suka bikin kue? Suka? Ada yang suka bikin kue? Iya, suka bikin roti gitu ya. Nah, Bu Yuli mungkin suka bikin roti ya. Oh, enggak suka. Kalau saudara bikin roti, rotinya sudah margarinnya yang terbaik, tepungnya yang termahal, telurnya yang premium, ya berpetalite tapi premium, ya. Telurnya yang jumbo-jumbo gitu, yang paling yang bagus, semuanya bagus. Tiba-tiba nggak sadar, karena di rumah itu banyak racun tikus. Di sebelah adonan itu, pada adonan ditempatkan racun tikus, ya nggak sengaja racun tikus itu numpahin, pada racun tikusnya tinggal sedikit, setetes. Pertanyaannya, kalau itu roti dimasak, maukah Bapak Ibu makan? Mau? Cuma setetes, adonannya premium. Hah? Loh, cuma setetes, adonannya premium. Sama dengan perbuatan baik kita Bapak Ibu. Perbuatan baik karena dosa setetes pun, sekecil pun, Tuhan bilang tidak layak masuk surga. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa kamu itu orang bodoh, hai jemaat Galatia. Kamu itu sudah diselamatkan Kristus melalui karya penebusannya. Kristus rela mati tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kamu, karena memang tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kamu. Tetapi kenapa kamu masih mengikat hidupmu dengan buah daging, mengikat hidupmu dengan cara-cara percaya bulan baik, hari baik, tahun baik, menjaga bulan-bulan tertentu, bikin ritual dan sebagainya. Nah, jadi apa yang disebut dengan buah roh kebaikan itu, Bapak Ibu?
Walau kebaikan itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya yang ada dalam Alkitab itu adalah agathosune. Agathosune ini sendiri ditulis hanya 4 kali di dalam Perjanjian Baru dan itu semuanya adalah surat Rasul Paulus. Agathosune itu asal katanya dari agathos, ya agathos, yang artinya itu adalah elok, bagus, patut, terus terhormat, berguna. Itu artinya agathos. Artinya elok, patut, bagus, terhormat, berguna itu berarti menunjukkan kualitas seseorang atau sesuatu. Ya, jadi kualitas yang elok, manis, patut, bagus, terhormat, sopan, berguna, nggak berkenan, dona, itu disebut agathos atau baik, ya, atau agathosune. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang fruit spirit atau buah roh, kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, yang menarik ini Bapak Ibu, kalau kita searching kata kebaikan dalam Google terjemahan, ya, translate kebaikan dalam bahasa Inggrisnya apa? Pasti jawabannya apa? Yang pintar bahasa Inggris, kebaikan. Bahasa Inggrisnya apa? Kindness. Kindness, baik itu kind, bukan kain, kind, K-I-N-D, ya, kind. Jadi itu kebaikan itu kindness, itu kalau kita sedih. Tapi menariknya dalam buah kalau Bapak Ibu nanti ulang, coba lihat NIV dibandingkan dengan terjemahan baru. Yang namanya kebaikan ini bukan kindness. Justru kindness itu letaknya adalah kemurahan. Tapi kebaikan itu goodness. Bukan kindness. Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my days saya lupa. And I will sing for the goodness of God. Goodness itu diperuntukkan, kita peruntukkan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Karena itu kalau bahasa Inggris, oh my goodness itu artinya pasti Tuhan. Berarti kalau menunjukkan goodness, kualitasnya lebih tinggi daripada kindness. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu goodness. Nah, kalau kindness itu biasanya kebaikan atau kemurahan hati menunjukkan tentang relasi dengan sesama, menolong, memberikan bantuan gitu ya. Sedangkan kalau goodness itu adalah kemurahan hati atau kindness ditambah dengan truth atau kebenaran. Jadi goodness itu melengkapi atau menyempurnakan buah roh sebenarnya, kemurahan, melengkapi lagi atau menyempurnakan buah roh sebenarnya, kesabaran. Kesabaran ditambah kemurahan ditambah kebenaran disebut dengan goodness, karena itu sifat Allah, goodness. Kualitasnya, kualitas yang mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi kemurahan hati disertai kebenaran. Adakah kemurahan hati atau tindakan kemurahan hati atau perbuatan yang baik yang tidak disertai dengan kebenaran? Ada nggak Bapak Ibu contohnya? Ada? Ada. Contoh ya, perbuatan baik yang tidak disertai kebenaran. Saya mau tanya, melakukan perintah orang tua itu perbuatan baik atau buruk? Baik ya. Kalau orang tua menyuruh, lalu anak itu melakukan apa yang disuruh orang tua, baik atau buruk? Oke. Kalau saya orang tuanya Jisa, saya bilang ini, J, nanti kalau ada orang cari mama, berarti dia mau nagih pinjol. Bilang mama nggak ada ya, bilang mama pergi ke pasar. Kalau anak saya menuruti apa yang saya suruh, apakah itu disertai kebenaran? Katanya tadi melakukan apa yang disuruh orang tua baik. Hah? Nggak benar. Kenapa Pak Pendeta? Oh, orang banyak yang bertobat juga, orang tua yang contoh itu tadi. Ya, ternyata banyak perbuatan yang baik tidak disertai dengan
kebenaran. Pernah tahu Crazy Rich yang namanya